Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allamal Qur'an 'allamal insan 'allamahul bayan. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matina ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatal mujahidin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada episode pertama ini, mari para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan bacaan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang dengannya insyaallah dengan membenarkan bacaan Al-Qur'an, semoga insyaallah akan semakin jiwa kita akan semakin terpaut, semakin terikat karena atas pemahaman akibat dari bacaan yang telah kita tunjukkan dengan sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah. Untuk itu pada episode awal ini kami mencoba untuk memperdengarkan bacaan sesuai dengan bacaan ilmu tajwid berdasarkan kaidah-kaidahnya, dan mudah-mudahan dengannya insyaallah kita memperbaiki bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul azim. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Sehalaman tadi kita membaca ayat Al-Quran di suratul Baqarah dimulai dari ayat 203 sampai dengan 210. Ada beberapa yang perlu kami menegaskan kembali dan memberikan stressing agar kita memahami beberapa kaidah ilmu tajwid yang tadi kita baca. Karena intinya ketika seseorang akan membaca Al-Quran dengan sempurna, maka pertama dan paling utama adalah memperbaiki harful hijaiyah. Jadi huruf-huruf hijaiyah diawali untuk diperbaiki. Mulai dari bunyi huruf alif sampai dengan huruf iya. Huruf hijaiyah itu ketika kita akumulasikan jumlahnya hanya 30. 30 itu karena ditambah dengan lam dan hamzah. Minta maaf, lam alif dan hamzah. Kalau kedua huruf itu ditiadakan, maka hanya ada 28 huruf. Kenapa kita anggap bahwa kedua huruf itu tidak ada? Karena ada kesamaan. Ada huruf lam, selain ada lam alif. Dan ada huruf alif, dan ada huruf hamzah. Kedua bunyinya sama. A. Itu maknanya. Jadi tempat keluarnya kita kategorikan hanya 28 huruf. Ya, ketika 28 huruf ini kita benarkan secara tepat ya, sesuai dengan tempat keluarnya masing-masing, insya Allah bacaan kita akan sempurna. Cuman kadang karena kebiasaan yang telah berlarut, yang kita udah pelajari ketika di awal, mungkin ketika kita belajar di guru pertama, kemudian setelah itu kita sudah bisa membaca Al-Quran dan kita sudah anggap lancar membaca, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana apakah kaidah ilmu tajwid sesuai dengan makharijil huruf, tempat keluarnya huruf, kan itu sudah tepat sesuai dengan kaidahnya. Lah ini persoalan. Dan justru itu kita pingin untuk memperbaikinya. Ketika kita punya kemauan secara bersungguh-sungguh, pasti kita akan memperbaiki dengan tepat. Tapi kalau ketika kita punya anggapan bahwa saya sudah bisa membaca, kenapa saya harus pusing dan susah-susah untuk belajar? Padahal belajar itu madal hayah, sepanjang hidup kita, tanpa ada terlepas dari belajar. Untuk itu belum terlambat para pemirsa yang dirahmati Allah. Mari kita perbaiki. Perbaiki pertama adalah 28 huruf. Ya, dari 30 huruf itu perlu kita dudukkan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Barangkali ini satu PR yang kami pesan, perbaikilah 28 huruf itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Semestinya tausyih atau kita bawakan huruf hijaiyah itu dalam tausyih berikut ini. Ketika kita benarkan, kita betulkan, insya Allah nggak ada masalah. Ya, kuncinya di sana. Contoh kan itu. A sama dengan hamzah. Tempat keluarnya adalah dia masuk dalam harfun halqi, huruf-huruf tenggorokan. Dia paling bawah. Jadi paling bawah itu ada 2 huruf, hamzah atau alif dan juga huruf ha. Ha. Jadi bacanya adalah a, an, ani, a, na. Beda dengan a, tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. A, i, u, ba. An. Ketika bacaan 2 huruf ini, ketika kita baca suratul Fatihah, ya di ayat yang ke-7 sering akan terjadi kesalah tempatkan posisi huruf a dan a. Ya, pada kalimat an'amta kadang dibaca an'amta, terbalik. Padahal an'amta alaihim dibaca an'amta alaihim. Sadar atau tidak? Ya, ternyata kekeliruan itu karena berlanjut terus menerus sehingga kita tidak sadar. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah. Ya. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Sering kita baca siratal ladzina. Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah, sirata, bukan siratal ladzina. Sirata. Siratal ladzina an'am, bukan an'am, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi saya ulangi lagi, huruf a dan a berbeda tempat. Satu, tengah tenggorokan adalah a, yang bawah tenggorokan adalah a. Jadi kita pertama adalah a. Alif. Ani a'na minal mu'nima ani i u ba. Satu. Ba tipis dia. Ketika kasar letupannya maka bunyinya menjadi keras. Ulil albab, ya, bukan ulil albab. Itu masalahnya di situ. Ya. Jadi huruf-huruf Al-Quran itu dengan ketika kita baca penuh rasa, maka nikmat kita sendiri merasakan ketika kita baca kan itu. Babi bubab bubam bani babna minal mubnima bibam bani ba bubam bani ba, dengan rasa. Ya, dengan rasa. Insya Allah akan terasa nikmat. Para pendengar yang dirahmati Allah, baru 2. Ba, alif ba, ta, kan itu. Ya. Tati tubat. Ya. Tani tat, jangan tati, kasar dia. Kan itu. Ya. Tatlu, memang minta maaf ya karena kita orang kampung, saya orang kampung juga. Ketika belajar terus kemudian perlahan-lahan memperbaiki. Alhamdulillah dengan otodidak kita bisa berselancar untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari para guru-guru kita. Ketika apakah kita bermuajahah langsung atau ketika kita bisa mengambil melalui video-video para guru-guru yang memberikan penjelasan kepada kita. Insya Allah dengan itu kita akan bisa berubah diri. Ya, tak misalnya. Tak itu ya, coba kita lihat vokalnya, tempatnya itu sangat luar biasa. Tati tubat. Jadi tidak tati tubat. Itu nanti ziyadal huruf, tambah lagi huruf sin di situ. Jadi tati tubat.
tutan tanitatna minal mutnima titan tanita, tipis ya, jangan tu, itu tot nantinya. Jadi ta, to itu juga memang harus posisinya nanti kita lihat. Jadi ta pertama tipis, ta tanis namanya. Tati tubat tutan tanitatna minal mutnima titan tanita. Huruf ta ini termasuk dari harfun ikhfa yang ada, harfun ikhfa ada 15 huruf. Ya. Ketika kita bisa menyandingkan langsung pasang dengan bagaimana tanwin bertemu huruf ta, maka bunyi bacaannya disamarkan. Contoh, tutan tanitatna. Jadi bukan tutan ya. Beda. Tutan. Jadi menyamarkan bunyi tanwin kepada huruf ta, seolah posisi huruf lisan kita ketika itu mau mengucapkan huruf ta, tapi digantung. Contoh, tutan tanitatna, tutan tanitatna. Bukan tutan, bukan itu sifatnya. Ya, tutan tanitatna minal mutnima titan tanita, perlahan kan itu, dengan rasa kan itu. Insya Allah dengan niat ikhlas, dengan penuh kesadaran yang tinggi bahwa ini adalah kita belajar untuk memperbaiki lisan kita, tempat keluar huruf-huruf itu, sehingga bacaan Al-Quran kita akan semakin indah dan sempurna. Insya Allah. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, yang ketiga ya, huruf alif, huruf ba, huruf ta. Sa juga harfun ikhfa kan itu. Harfun ikhfa, definisi kita baca, ikhfa itu punya bunyi tanwin dan nun mati itu ketika bertemu huruf sa maka disamarkan bacaannya. Sa. Jadi sa si subas, bukan sa si subas atau sa si. Jadi tidak boleh bunyi ada S-nya, desiran. Ya, udara yang melebihi yang mengakibatkan keluarnya bunyi S, tidak boleh. Dia tidak ada bunyi S-nya. Sa si subas, susan sanisasna minal musnima sisan sanisa, sisan sanisa, susan sanisa, sasan sanisa. Itu tempatnya. Ya, mantap ketika kita benar mengucapkannya, terasa betul. Ya. Ini para pendengar yang dirahmati Allah, ya. Yang berikut ja. Huruf ja juga tempatnya adalah masuk dalam kategori harfun ikhfa, ja. Jaji, bukan jaji. Kalau ada bunyi desiran, itu tempatnya tengah lidah nyentuh langit atas. Jaji jubaje jujan jani jajna minal mujnima jijan jani ja jijan jani ja. Jangan jijang jani salah, jijan salah, jijan jani ja. Lidah kita enggak nyentuh langit atas, tapi masih dikit tipis dia. Jijan janija, enak kan itu ya. Ini yang keempat ya, alif ba ta sa. Sudah kelima, huruf kelima. Kelima jadi ja. Jadi jim, ha berikut sekarang, ha ya. Jadi ha, kalau jim tadi itu masuk harful lisan kan itu ya. Kalau ha ini ha itu tengah, paling atas ya. Dia paling atas tenggorokan. Ha hi hu bah ya. Kalau tengahnya itu a i u ba. Kalau tengah yang berikutnya adalah kha khi khu bah. Iya.
Kata ha di bagian atas. Ya, ha bagian atas. Ya, ha ya, itu sering kita dengar, ini bacaan yang sering salah dibaca. Bismillah saja, alhamdulillah saja, ar-rahmanir rahim. Ini sering yang memang kita dengar. Ya, minta maaf ya para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Saya hanya menyampaikan secara kaidah, tempat keluarnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Terserah kita mau berubah atau tidak, silahkan kan itu. Mau belajar langsung boleh bersama kita kan itu. Insya Allah di kediaman kami siap membuka untuk setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Silakan yang mau belajar, silakan mendaftar untuk kita sama-sama kan itu. Insya Allah belajar secara baik insya Allah untuk memperbaiki di masa tua kita sebelum Allah akan mengambil ruh yang masih ada dalam jasad kita. Mudah-mudahan ada kesempatan kita perbaiki diri insya Allah. Ya. Jadi huruf ha. Huruf ha kan itu ya. Ini adalah harfun izhar. Ya, harfun izhar. Harfun izhar ada 6 huruf ya. Ya, termasuk ha tadi. Jadi a adalah harfun izhar. Ya. Ha adalah harfun izhar. Jadi alif atau hamzah, kemudian ha kan itu. Ghain adalah harfun ikhfa, izhar. Kemudian kha adalah harfun izhar. Jadi ada 6 huruf itu yang memang harus kita posisikan. Jadi ain ghain kan itu adalah bagian harfun izhar. Ya, ghain. Jadi ghain dan ha posisinya adalah harfun halqi bagian atas kan itu. Ya, bagian paling atas kan itu. Jadi kalau kita mau posisikan, kita gambar tenggorokan kita, maka dia pasti posisi atas. Tengahnya adalah 2 huruf. Tengah itu adalah huruf kha dan huruf a kan itu. Kemudian bagian bawah adalah huruf ha hi hu bah kan itu. Kalau a i u ba kan itu. Jadi itu contoh ya, kita masuk pada huruf ha. Ya. Huhan. Jadi kalau izhar, bacaan nun mati dan tanwin harus dijelaskan kan itu. Jelas bunyi nun mati dan tanwin itu harus jelas. Ya. Huhan hanihahna. Jangan huhan ha, itu salah. Dia enggak gantung, dia enggak ikhfa, dia enggak dengung, dia tidak guna kan itu. Ya. Huhan hanihahna minal muhnima hihan haniha. Huhan hanihahna minal muhnima hihan haniha kan itu. Jadi ha. Ya, setelah ha kha kan itu. Ya, kha. Kha juga harfun izhar. Ya, harfun izhar. Ya, harfun izhar sama. Bunyi tanwin dan nun mati harus dijelaskan bunyi bacaan bunyinya. Jadi kha khi khubah ya. Kha khi khubah ya. Tadi saya lupa dari huruf ha-nya ha hi hubah hubah. Ya, huruf kha-nya ya kha khi khubah khubah ya. Kha khi khubah. Ya, beda ya. Kalau kha itu kan ada titiknya. Kalau ha tanpa titik. Ya, tanpa titik ya. Kita ulangi. Kha. Khukhan. Khukhan khanikhna. Jangan kha. Ya, dia tidak qalqalah, mati sempurna. Khukhan khanikhakh. Khanikhakna minal mukhnima. Khikhan khanikha. Khikhan khanikha. Jadi harfun izhar. Ya, bacaan tanwin dan nun matinya harus dijelasin. Itu huruf kha. Ya. Yang berikut, ya. Yang berikut setelah kha kan itu kemudian huruf ra. Ya. Jadi saya ulangi, minta maaf, huruf za. Ya. Za misalnya dal. Huruf dal, huruf zal, huruf za minta maaf. Huruf za adalah harfun ikhfa. Nanti. Da, harful lisan. Kalau huruf-huruf lisan, dadi, kemudian zazi, ya, itu harful lisan. Ya. Jadi
huruf-huruf ini kita baca, ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah harfun ikhfa. Itu. Maka bunyi nun mati dan tanwin harus apa? Didengungkan sedikit itu. Disamarkan, minta maaf, disamarkan. Samar itu bunyi nun mati disamarkan, tidak juga jelas tanwinnya, tidak juga jelas nun matinya, dan tidak juga langsung mengucapkan huruf yang ya huruf za atau huruf danya kan itu. Contoh zazi zubaz. Jadi contoh iz qala baz, ya yazkuru ya yazhabu, bukan yaz atau yad atau yaz, salah ya. Zazi tidak ada bunyi s-nya. Kalau ada bunyi zalika masalah itu, ya salah tempat keluarnya, ya. Kalau za berarti huruf za kan itu. Ya makanya kita sempurnakan insyaallah. Zazi zubaz gini. Ya, dadi dubad bad, bukan dadi, itu kasar itu, ya kasar, ya. Jangan dadi dubad, itu kasar. Dadi dubad bad, dadi dubad, ya. Kemudian zazi zubad kan, ya. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudnimah didan danida didan itu kasar ya. Didan danida, ya. Zazi zubaz sama. Zazi harful lisan. Zazi zubaz zani zazna minal muznima zani za. Ya. Sekarang sudah da za ro sekarang, ya. Ro ri rubad. Jangan rari, salah itu. Kalau ro itu ketika dia berfathah maka dia tafkhim, tebal kan itu. Tapi kalau misalnya dia kasroh maka jadi dia fathah atau dhamma itu dia tebal. Tapi dia kasroh maka tipis, ya. Jadi itu yang perlu kita pahami sehingga kita tidak boleh bacanya bolak-balik kan itu. Jadi contoh rari ya, rari rubar. Ya, itu contoh ro. Kemudian za, ya. Za beda dengan za, beda dengan zo, ya. Zo, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Za sering ini salahnya ada beberapa huruf ini. Za disamakan dengan za, ya. Za juga disamakan dengan zo, kan itu. Jadi misalnya zalimin, bahkan bukan zalimin, tapi adalah zalimin, ya. Bukan zalimin, ya. Ini yang harus perlu kita pahami sehingga tidak menimbulkan kerancuan ketika kita membaca. Jadi tidak membuat kerancuan ketika kita membaca. Jadi dha, ya, beda dengan za, ya. Za beda dengan za, kan itu. 3 huruf ini sering sama. Kadang juga di huruf jim itu dibawa ke sana kan itu, ya, dibawa ke sana. Contoh jim itu, ya, akhirnya jalika. Za juga akhirnya jalika. Ini adalah hal-hal yang memang perlu kita bersihkan kan, sehingga tidak salah. Ya, insyaallah, ya, selama masih Allah beri kita ruh, ya, maka kita punya masih kesempatan untuk memperbaiki sebelum Allah akan mengakhiri kehidupan kita. Itulah mudah-mudahan dengan satu huruf kita olah dengan tepat menjadi mengantar kita untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Insyaallah. Ada kemauan kita. Karena apa? Kita memang diminta oleh Allah untuk warattilil Qur'ana tartilan.
Jadi tertibkanlah bacaan Al-Quran kita itu. Jadi kita usaha untuk bagaimana menertibkan. Karena apa konsekuensinya? Ketika huruf itu lisan kita mengucapkan salah, maka akan berubah makna. Itu konsekuensinya. Maka jangan kita menganggap enteng ketika kita sudah sudahlah saya sudah seperti ini. Keliru kan itu. Kan niat saya bukan saya menyalahkan bacaan Al-Quran. Loh, tujuan kita kan belajar. Kan itu. Jadi kita tidak ada punya dalih bahwa membenarkan yang salah kan itu. Yang salah itulah yang memang kita upayakan untuk ada niat untuk memperbaiki. Yang penting ada niat dulu. Ya. Niat untuk memperbaiki. Maka itulah insya Allah akan Allah berikan keberkahan kita. Ya, jadi saya lanjut. Ya udah pada huruf ya. Jadi huruf ro ya dan za. Za ya. Za unzila. Ini sering terdapat di bacaan surat Al-Zalzalah kan itu. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ini masalah kan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha kan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha kan itu. Ya. Ketika kita baca misalnya makharij pada huruf za, zazi zubaz, zubaz, gini. Zuzan zani zazna minal muznima zizan zani za, zizan zani za.